Bab 6. Ki Sejati Ungu. Setelah mendengar detailnya, ekspresi Qin Yide melunak, dan dia melambaikan tangannya, berkata, "Dia Konrong, ini bukan salahmu." Zhao Yong menginginkan harta karun di tubuh Qin Mo dan diam-diam membunuhnya, melemparkannya dari tebing. Fakta bahwa ini terungkap bukanlah masalah besar, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Dia berhenti sejenak, lalu tersenyum sinis. Sebaliknya, kau melakukan pekerjaan hebat dengan membunuh Zhao Yong di tempat. Setelah itu sama sekali bukan salah kita. Awalnya, aku memerintahkanmu, dia Konrong, untuk diam-diam mengirim seseorang untuk menyingkirkan si binatang kecil Qin Mo itu. Hanya untuk membuat si anjing tua Qin Zhengxing panik. Lebih baik mati karena kesedihan yang berlebihan, yang akan menyelamatkanku dari banyak masalah. Aku tidak pernah menyangka si binatang kecil Qin Mo akan memiliki keberuntungan yang luar biasa. Dia jatuh dari tebing Gunung Wanren dan tidak hanya selamat tanpa cedera, tetapi juga berhasil menembus tingkat ke-9 magang bela diri yang telah lama stagnan. Pada saat itu, wajah Qin Yide berkedut, memperlihatkan ekspresi garang, dan dia menggertakkan giginya, berkata, 20 tahun yang lalu, posisi kepala klan Qin seharusnya menjadi milikku. Tetapi anjing tua yang menyebalkan itu, Qin Zhengxing, terlalu egois. Ingin menyerahkan posisi itu kepada binatang kecil Qin Mo, bukan kepada generasi sebelumnya. Tindakan seperti itu adalah kanker bagi klan Qin kita. Dan aku harus sepenuhnya membasmi garis keturunan Qin Zhengxing. Pada saat ini, tetua berjubah hitam di ujung meja meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan suara rendah, "Yide, bagaimanapun juga, kau adalah wakil kepala klan Qin. Dan sebentar lagi kau akan menduduki posisi kepala klan. Berhati-hatilah untuk mengendalikan amarahmu. Amarah seperti itu akan menyulitkanmu untuk menjadi pemimpin klan yang baik." "Ayah, bukankah karena ayah ada di sini, ayah selalu bisa membimbingku?" kata Qin Yide dengan hormat sambil tersenyum. Di sampingnya, dia Konrong berdiri dengan tangan di samping. Sikapnya bahkan lebih hormat. Pria tua berjubah hitam itu tak lain adalah tetua pertama keluarga Qin. Ayah dari wakil kepala klan Qin Yide, dan pemimpin faksi tetua. Tetua pertama menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Karena Qin Mo cukup beruntung untuk kembali hidup-hidup, kejadian ini pasti akan membuat Qin Zhengxing waspada. Mulai sekarang, Yide, jangan bertindak gegabah. Selama bertahun-tahun, aku telah diam-diam merencanakan semuanya. Setelah upacara leluhur keluarga, kau bisa menunggu untuk duduk nyaman di posisi kepala klan." Petik 2. Sekarang, satu-satunya ancaman nyata bagi faksi kepala klan adalah Qin Zhengxing. Adapun Qin Mo, jika dia tumbuh dengan lancar dari usia 6 tahun hingga hari ini, dia mungkin akan menimbulkan ancaman. Tapi sekarang, petik 2. Seorang anak laki-laki yang baru saja menembus alam prajurit bela diri, masih sangat muda. Dia hampir tidak bisa masuk dalam 100 besar di antara 3 generasi anggota keluarga Qin. Bahkan jika dia diberi waktu 10 tahun lagi, dia hampir tidak akan mencapai apapun. Pada saat itu, senyum sinis muncul di wajah tetua pertama. "Dulu, aku tidak menjadi kepala klan keluarga Qin, tetapi putraku pasti telah mengambil posisi itu." Kakek, ayah, 8 tahun telah berlalu, dan kalian masih sangat menghargai bocah Qin Mo itu. Seorang pemuda tampan tiba-tiba angkat bicara, dengan nada meremehkan berkata, "Bahkan jika Qin Mo tumbuh dengan lancar dari usia 6 tahun hingga seperti sekarang, aku yakin aku bisa mengalahkannya." Mendengar ini, tetua pertama dan Qin Yide menunjukkan keterkejutan, lalu terkekeh dan menggelengkan kepala. Meskipun mereka tidak setuju dengan kata-kata pemuda itu, mereka tidak menyalahkannya, menunjukkan toleransi yang cukup besar kepadanya. Pemuda tampan ini tidak lain adalah cucu tetua pertama, putra Qin Yide, dan generasi pertama dari generasi ketiga keluarga Qin, Qin Han. "Kau bocah. Kultivasi prajurit bela diri tingkat 3-mu saat ini tidak buruk, tetapi masih sedikit lebih rendah daripada junior dari keluarga Huo dan Dong. Berani-beraninya kau mengucapkan kata-kata arogan seperti itu di sini." Wajah Qin Yide tampak tegas, tetapi matanya menunjukkan rasa geli. Jelas cukup puas dengan kekuatan Qin Han. Tetua pertama terkekeh. Upacara leluhur keluarga yang diadakan setiap 10 tahun sekali akan segera dimulai. Selama upacara, induksi ki dan kultivasi tubuh, jika kau, Haner, dapat memperoleh esensi kuat dari sisa-sisa leluhurmu, kau akan mampu bersaing dengan, atau bahkan melampaui,
Mereka yang berasal dari keluarga Huo dan Dong. Adapun bocah Qin Mo itu, dia sudah menjadi masa lalu. Jangan khawatirkan dia. Melihat bahwa ketiga orang yang hadir tidak mempercayainya, Qin Han mengerutkan kening dan berkata dengan angkuh, "Kakek, ayah, aku mengatakan yang sebenarnya. Meskipun orang-orang dari keluarga Huo dan Dong memiliki tingkat kultivasi ki sejati yang sedikit lebih tinggi daripada aku 70% yakin aku dapat mengalahkan mereka dalam pertarungan sungguhan." "Oh, dasar bocah, apa yang kau andalkan?" tanya Qin Yide, menahan tawa. Hanya ini, Qin Han mengangkat jari telunjuknya dan tiba-tiba mengalirkan ki sejatinya. Seberkas ki berdenyut di ujung jarinya. Perlahan-lahan mengeluarkan untayan tipis ki ungu. Untayan ki ungu ini, meskipun tidak terlihat oleh mata telanjang, membuat ketiga orang lainnya takjub. Bahkan tetua pertama berdiri dari tempat duduknya. Ki ungu, ini benar-benar ki sejati berwarna ungu. Luar biasa, ini benar-benar ki yang mengandung ungu, yang legendaris. Menatap lekat-lekat pada seberkas ki ungu di jari Qin Han, ketiga orang itu seolah ingin menanamkan jejak ki ungu di dalam ki sejati itu ke dalam pikiran mereka. Dalam teks-teks kuno keluarga Qin, terdapat legenda seperti itu, ki yang mengandung ungu. Pada tingkat prajurit, membuat seseorang tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Artinya, dengan kekuatan Qin Han saat ini, ia lebih dari mampu menyapu bersih lawan manapun di tingkat ketiga dari tingkat prajurit yang sama. Dan bahkan menantang prajurit tingkat keempat pun akan memiliki peluang kemenangan yang sangat tinggi. Namun, bagi tiga keluarga besar kota Fen, legenda seperti itu hanya ada dalam teks dan belum pernah muncul dalam sejarah kota Fen. 1% dari energi sejati internalku telah berubah menjadi energi sejati ungu. Jumlah total energi sejati tidak berubah, tetapi kualitasnya meningkat 20%. Dan kecepatan pemulihannya juga meningkat 20%. Selain itu, energi sejati ungu ini memiliki kekuatan misterius yang sangat meningkatkan kekuatan teknik bela diri. Wajah Qin Han penuh dengan kebanggaan. Bahkan jika Qin Mo telah tumbuh hingga seperti sekarang, aku masih bisa mengalahkannya. Anak ini sebenarnya siapa? Selamat, Tetua, Kepala Klan Yide. Dengan Tuan Mudahan menjalani upacara, induksi ki dan sirkulasi tubuh, dia pasti akan menonjol di antara para Tuan Muda Kota Terbakar, kata Diakon Rong berulang kali. Bagus, bagus, bagus. Seperti yang diharapkan dari cucuku. Tetua pertama tersenyum lebar dan memberi instruksi. Kau harus segera meningkatkan kekuatanmu. Hanya tersisa 3 hari sampai upacara pengorbanan keluarga. Dan kau tidak boleh bermalas-malasan selama 3 hari ini. Besok, pergilah ke perpustakaan dan ambil buku rahasia seni bela diri unik keluarga. Tinju penghancur tentara untuk berlatih. Dengan kekuatanmu saat ini, kau dapat mengkultivasi seni bela diri tingkat spiritual. Mendengar ini, Qin Han sangat gembira. Dia berencana untuk mengalahkan Qin Mo di depan semua orang di keluarga setelah upacara pengorbanan keluarga dengan tinju penghancur tentara, menyatakan kepada semua orang bahwa dia, Qin Han, adalah nomor 1 di antara generasi muda keluarga Qin, dan bahkan seluruh kota terbakar. Saat fajar, matahari terbit, dan langit cerah dan biru. Di dalam ruang latihan, Qin Mo duduk bersila di atas futon. Lengannya perlahan melambai di depan dadanya. Telapak tangannya membentuk gerakan tangan yang aneh saat dia berlatih metode kultivasi mental unik keluarga Qin. Dengan setiap ayunan lengannya, aura samar terpancar, dan energi yang terlihat mengalir di antara otot dan pori-pori tubuhnya, seperti angin sepoi-sepoi. Perubahan paling signifikan dari murid bela diri menjadi prajurit bela diri adalah transformasi energi internal, yang sekarang meresap ke permukaan tubuh, membentuk aura seperti angin. Energi seperti angin ini adalah ciri khas alam prajurit bela diri. Tadi malam, setelah kembali dari rumah kakeknya, Qin Mo tidak beristirahat tetapi malah berlatih di ruang latihan kediamannya hingga sekarang, berharap untuk segera memantapkan level prajurit bela diri tingkat 1. Pada saat ini, energi internal di sekitar Qin Mo terus beredar, dan fenomena aneh terjadi. Hampir 1/10 dari energi internal yang hampir transparan di meridian dan dantiannya berwarna ungu. Saat energi internal terus beredar, aura di antara otot-ototnya juga samar-samar berubah menjadi ungu. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan dia menghembuskan napas. Asteris. Qin Mo menghembuskan napas tipis, yang meskipun terkonsentrasi, tidak menghilang, melesat keluar seperti anak panah transparan dan mengenai dinding sejauh 2 meter.
Asteris pop, asteris. Suara lembut terdengar dari dinding, meninggalkan bekas yang dangkal. Ini, ki sejati menembus tubuh. Bagaimana bisa memiliki daya tembus seperti ini? Membuka matanya, Qin Mo terkejut melihat pemandangan di dinding. Pada tingkat pertama seni bela diri, ki sejati dapat menembus tubuh. Tetapi hanya ketika beredar di permukaan barulah ia dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Dengan kultivasi seorang seniman bela diri tingkat pertama, jika ki sejati dilepaskan lebih dari setengah meter dari tubuh, kekuatannya hanya akan 1%. Dinding di depannya berjarak lebih dari 2 meter. Hembusan ki sejati yang mengenai dinding seharusnya hanya seperti geli. Bagaimana mungkin itu menyebabkan kerusakan? Mengaktifkan penglihatan batinnya, Qin Mo melihat bahwa ki sejatinya mengandung hampir 1/10 ki ungu. Dan tiba-tiba teringat sebuah legenda tentang alam seni bela diri. Menurut teks kuno, jika seseorang dapat mengolah ki sejati ungu di alam prajurit, dan ki ini mengandung esensi ungu, maka ia akan tak terkalahkan di antara prajurit dengan peringkat yang sama. Ki sejati ungu ini memiliki daya tembus yang menakjubkan. Sepertinya legenda itu benar. Qin Mo mengingat isi teks kuno yang pernah dibacanya. Namun, Qin Mo segera menggelengkan kepalanya. Dalam kehidupan sebelumnya, untuk memulihkan tubuhnya, ia telah banyak membaca. Dan pengetahuannya jauh lebih kaya daripada generasi master yang lebih tua di Shenzhen. Ia tentu saja mengetahui seluruh kisah legenda ini. Menurut legenda, keadaan terkuat dalam mengolah ki ungu di alam prajurit adalah ketika ki ungu mengalir melalui semua meridian tubuh, seperti cahaya pagi di langit, yang dikenal sebagai ki ungu yang datang dari timur. Hanya dengan mencapai tingkat ini seseorang benar-benar dapat tak terkalahkan di antara prajurit dengan peringkat yang sama. Sebagai perbandingan, ki sejati ungu di tubuh Qin Mo kurang dari 10% dari total ki sejatinya, yang jauh dari cukup. Qin Mo juga teringat pertempuran semalam. Ia mampu bertarung imbang dengan Zhao Yong bukan hanya karena tubuhnya yang kuat sebagai tubuh suci pertempuran, tetapi juga karena penggunaan ki sejati ungu untuk melepaskan teknik bela diri sangat memperkuat kekuatannya. Setelah berpikir sejenak, Qin Mo berdiri dan mendorong pintu ruang latihan. Di balik pintu itu adalah kamarnya. Tempat gadis kecil itu masih tertidur lelap di tempat tidur, dan meja dipenuhi kotak-kotak berbagai ukuran. Itu adalah hadiah dari para tetua keluarganya untuk merayakan kepulangannya dengan selamat. Bab 7, Perpustakaan, Pil Pemulihan Ki, Pil Esensi Emas, Salep Pengaktif Darah, Salep Pemurnian Tubuh. Qin Mo melirik hadiah-hadiah di atas meja, menggelengkan kepalanya dengan acuh. Semuanya adalah pil fana tingkat rendah, sama sekali tidak menarik. Di benua neter kuno, pil dan bahan-bahan, termasuk teknik seni bela diri, secara seragam dibagi menjadi 5 tingkatan dari rendah ke tinggi, fana, spiritual, mendalam, bumi, dan surga. Setiap tingkatan selanjutnya dibagi lagi menjadi tingkat bawah, menengah, dan atas. Pil fana tingkat rendah mungkin agak berharga bagi seniman bela diri biasa. Tetapi bagi keturunan langsung suatu keluarga, itu adalah hadiah yang diterima selama festival, bukan sesuatu yang istimewa. Bagi keturunan langsung keluarga Qin, pil fana tingkat menengah benar-benar berharga. Sementara pil fana tingkat atas adalah sesuatu yang bahkan didambakan oleh para tetua. Tetua agung dan yang lainnya benar-benar pelit. Aku sudah diurus oleh mereka begitu banyak. Namun mereka bahkan tidak memberikan tanda penghargaan. Senyum dingin muncul di bibir Qin Mo. Para tetua keluarga Qin semuanya telah memberikan hadiah simbolis. Tetapi tidak ada satupun dari tetua agung atau wakil kepala klan Qin Yide. Tiba-tiba, hati Qin Mo tergerak. Dia mengeluarkan kantung harta karun abu-abu dari jubahnya, ingin melihat apakah ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Di dalam kantung harta karun abu-abu itu, selain sebotol pil pengembalian ki lusinan batu esensi sejati berkualitas rendah, dan beberapa keping kecil emas dan perak, hanya buku panduan untuk tinju petir, dan cakar tulang selangka, yang benar-benar berharga, yang sangat mengecewakan Qin Mo. Tinju petir dan cakar tulang selangka adalah teknik bela diri tingkat menengah untuk manusia biasa. Begitu keturunan langsung keluarga Qin mencapai alam prajurit bela diri, mereka dapat memilih seni bela diri dengan tingkat yang sama dari perpustakaan. Bagi Qin Mo, itu benar-benar tidak berguna. Apa ini? Di sudut kantung harta karun abu-abu itu terdapat sebuah manik kayu. Warnanya kusam dan biasa saja. Namun, intuisi Qin Mo mengatakan kepadanya ada sesuatu yang salah dengan itu. Tebasan bayangan cepat. Tangan Qin Mo menebas permukaan manik-manik itu.
Senyum langsung muncul di wajahnya. Zhao Yong, kau tak akan menyangka keberadaan Liontin Giok Ibu dan rahasia manik kayu ini. Keduanya dipecahkan oleh seni bela diri yang bahkan bukan tingkat 1. Di kehidupan sebelumnya, setelah menjadi orang biasa, Qin Mo tidak mampu menguasai seni bela diri apapun. Kemudian, di antara barang-barang kakeknya, ia secara tidak sengaja menemukan buku panduan tebasan bayangan cepat. Seni bela diri ini bahkan bukan tingkat 1, dan kekuatannya sangat lemah. Tetapi penggunaannya senyap dan diam-diam, dan tidak membutuhkan ki sejati untuk dikuasai. Itu adalah satu-satunya seni bela diri yang dapat dikuasai Qin Mo saat itu. Kemudian, saat berkelana di benua itu, Qin Mo menemukan tujuan sebenarnya dari tebasan bayangan cepat. Ia dapat menembus penyamaran banyak barang tanpa merusak isinya. Justru melalui tebasan bayangan cepat itulah dia sering berkolaborasi dengan penilai dan alkemis, mendapatkan imbalan yang besar. Suara mendesis memenuhi udara saat tangan Qin Mo menebas berulang kali, melepaskan 8 serangan telapak tangan tanpa suara yang menembus manik kayu. Beberapa saat kemudian, terdengar suara patahan, dan manik kayu itu retak, terbelah menjadi 8 bagian, memperlihatkan isinya. Sebuah pil transparan seperti ember muncul di depan mata Qin Mo, dan aroma seperti cendana segera memenuhi ruangan. Pil penstabil Ki Ember. Qin Mo mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka manik kayu itu berisi pil tingkat tinggi untuk manusia biasa. Tidak heran Zhao Yong begitu berhati-hati, menggunakan kayu yang mampu mengisolasi bau untuk membuat pil penstabil Ki Ember menjadi manik kayu. Jika orang luar tahu bahwa seorang penjaga halaman luar memiliki harta karun seperti itu, bahkan para petinggi keluarga pun kemungkinan akan menyimpan niat membunuh dan diam-diam berencana untuk merebutnya. Menyamarkan pil penstabil Ki Ember sebagai manik kayu dan meletakkannya di dalam kantung harta karun abu-abu, Qin Mo tiba-tiba terkekeh. Jika Zhao Yong tahu setelah kematiannya bahwa kantung harta karun abu-abu dan pil penstabil Ki Ember telah jatuh ke tangannya, bagaimana reaksinya? Tepat saat itu, suara mengantuk terdengar di telinganya. Kakak Mo, apakah kau sudah bangun? Aku akan bangun pagi-pagi untuk membangunkanmu. Qin Xiao Xiao duduk di tempat tidur, meregangkan tubuhnya yang gemuk, lalu melompat dari tempat tidur dan naik ke pangkuan Qin Mo. Bangun pagi-pagi, apa kau tidak tahu jam berapa sekarang? Melihat gadis kecil itu, Qin Mo tak kuasa menahan senyum. Di kehidupan sebelumnya, gadis kecil itu, bersama Qin Mo, dianggap sebagai salah satu dari 2 anggota keluarga Qin yang paling tidak menjanjikan. Sebuah tanda kemunduran garis keturunan patriarki keluarga Qin. Namun, Qin Xiao Xiao berbeda dari Qin Mo. Gadis kecil itu terlahir tidak mampu mengolah ki sejati, tetapi memiliki kekuatan super bawaan. Bahkan para ahli bela diri dengan kultivasi bela diri pun tak bisa menandingi kekuatannya. Sambil mengelus kepala Qin Xiao Xiao, ia dengan santai menyingkirkan poninya. Dahi gadis kecil itu halus. Kulitnya seperti giok putih, dengan kilau yang aneh. Belum memiliki tanda Phoenix merah yang mengguncang dunia. Kakak Mo. Kakak Mo. Sebuah panggilan menginterupsi pikiran Qin Mo. Gadis kecil itu membuka matanya yang cerah. Wajahnya penuh harapan. Kau sudah kembali dengan selamat. Ayo kita keluar dan bermain sebagai perayaan. Tidak, Qin Mo berkata tegas. Kakek menginstruksikan bahwa kita perlu pergi ke perpustakaan hari ini untuk memilih seni bela diri yang cocok untuk berlatih. Kau akan ikut denganku untuk memilih salah satu. Gadis kecil itu tampak sedih dan hanya bisa menghela napas. Dengan enggan berkata, baiklah, aku dengan enggan akan berlatih tinju penghancur tentara dengan kakakmu. Qin Mo tak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Gadis kecil ini benar-benar berani mengatakan itu. Tinju penghancur tentara adalah seni bela diri tingkat roh tingkat rendah. Keterampilan unik keluarga Qin. Dan satu-satunya seni bela diri tingkat roh di keluarga Qin. Hanya murid inti keluarga Qin. Dengan tingkat kultivasi prajurit bela diri tahap 3. Yang hampir tidak bisa mempraktikkannya. Bahkan, menurut praktik sebelumnya, anggota inti keluarga Qin biasanya baru mulai berlatih tinju penghancur tentara setelah mencapai tingkat ke-6 prajurit bela diri. Dengan tingkat kultivasi Qin Mo saat ini, bahkan dengan ki sejati ungu langka di dalam dirinya, dia tidak akan berani dengan gegabah mempraktikkan keterampilan bela diri tingkat roh ini di tingkat pertama prajurit bela diri. Tunggu, sebuah keterampilan bela diri tingkat roh. Qin Mo berhenti sejenak. Tiba-tiba teringat sebuah kejadian di kehidupan sebelumnya di perpustakaan keluarga yang berkaitan dengan keterampilan bela diri tingkat roh yang misterius.
Ayo pergi. Setelah kita memilih keterampilan bela diri kita, aku akan membawamu ke kota. Mendengar ini, gadis kecil itu bersorak, menarik Qin Mo dengan gembira menuju perpustakaan. Perpustakaan itu terletak jauh di dalam rumah besar Qin, area vital bagi keluarga Qin. Bukankah itu Tuan Muda Qin Mo dan Nona Muda? Mereka akan pergi ke perpustakaan untuk memilih teknik bela diri, kan? Sudah dengar, Tuan Muda Qin Mo akhirnya berhasil menembus tingkatan. Dia sekarang adalah seniman bela diri tingkat pertama. Sudah 8 tahun sejak dia menembus tingkatan. Saat ini, kekuatan Tuan Muda Qin Mo hanya berada di peringkat 100 teratas dari generasi ketiga keluarga Qin, kan? Dia jauh lebih rendah dari Tuan Muda Qin Han. Bisikan para penjaga dan pelayan keluarga Qin bergema di sekelilingnya, membuat gadis kecil itu mengepalkan tinjunya, tampak tidak senang. Namun, Qin Mo tidak peduli. Setelah kehilangan kemampuan bela dirinya di kehidupan sebelumnya dan menjadi orang biasa, dia telah mendengar banyak sekali rumor seperti itu dan sudah terbiasa dengannya. Muncul dari koridor panjang, sebuah bangunan tampak samar-samar di hutan. Perpustakaan. Melihat paviliun itu, hati Qin Mo bergetar. Pendengarannya meluas seperti gelombang pasang, mengaktifkan pendengaran sebagai penglihatan, dan pemandangan di hutan tampak jelas. Jauh di ujung jalan setapak, di bawah pohon besar di depan paviliun, duduk seorang lelaki tua berjubah coklat, dengan papan catur diletakkan di depannya. Pria tua itu adalah Tetua Gao, tetua penjaga perpustakaan. Dia bukan anggota faksi tetua. Dia biasanya berjaga di depan perpustakaan, memasang papan catur, dan bermain catur sendirian. Tetua Gao masih sama, menikmati bermain catur sendirian. Qin Mo tidak mengenal Tetua Gao di kehidupan sebelumnya. Tetapi setiap kali dia datang ke perpustakaan, dia penasaran, bukankah tetua ini bosan bermain catur sendirian, hari demi hari, selama beberapa dekade. Tiba-tiba, di bawah tatapan, mendengar dan melihat, Qin Mo sepertinya melihat cabang panjang yang tergantung dari pohon besar bergerak sedikit. Bang! Tubuh Qin Mo tersentak, seolah-olah dia menabrak sesuatu. Gambar yang ditampilkan oleh mendengar dan melihat langsung menghilang. Dia menyadari dia telah menabrak kaki. Qin Mo. Aku tidak menyangka setelah 8 tahun, kau benar-benar akan menembus dan mencapai alam prajurit bela diri. Kau beruntung sekali, nak. Di depan, seorang pemuda jangkung mengulurkan kakinya, menghalangi jalannya. Qin Mo, yang telah mengaktifkan, mendengar seperti melihat, tidak menyadari dan menabraknya. Qin Mo sedikit mengerutkan kening. Pemuda jangkung ini bernama Qinda, peringkat ke-40 di antara generasi ketiga keluarga Qin, dan seorang seniman bela diri muda yang menjanjikan yang dibina oleh para tetua. Namun, perseteruan antara Qin Mo dan pemuda jangkung itu tidak sesederhana konflik antara faksi patriark dan para tetua. 8 tahun yang lalu, dalam kompetisi keluarga, Qin Mo telah mengalahkan pemuda jangkung itu dengan telak, sehingga memulai permusuhan mereka. Kemudian, kultivasi Qin Mo stagnan, sementara Qinda menembus ke alam prajurit bela diri. Dan dia sering membuat masalah bagi Qin Mo, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Aku mendengar bahwa setelah terobosanmu, kau bertarung lama dengan penjaga luar prajurit bela diri tingkat 2. Benarkah itu? Biarkan aku, sepupumu, menguji kebenaran rumor itu. Saat Qinda berbicara, dia menyalurkan energi sejatinya ke kakinya, tiba-tiba mengangkat kakinya, dan membantingnya keras ke tulang kering Qin Mo. Bab 8. Jari pedang angin yang kembali. Bang. Suara benturan kaki terdengar, seperti tongkat kayu yang menghantam batu. Tubuh Qin Mo tersentak, tetapi dia tidak bergerak. Namun, Qinda terhuyung mundur selangkah. Kakinya kesemutan dan hampir kehilangan keseimbangan. Kenapa kaki anak ini begitu kuat? Bukankah dia baru di tingkat pertama prajurit bela diri? Wajah Qinda menunjukkan keterkejutannya. Dia telah menggunakan 60% kekuatannya dalam tendangan itu. Berpikir bahwa dengan kultivasi prajurit bela diri tingkat 2-nya, dia pasti akan mempermalukan Qin Mo di tempat. Tak disangka, kakinya mati rasa akibat benturan itu. Bocah Qin Mo itu sudah siap sejak awal. Kultur Ki sejati Qinda telah mencapai tingkat kedua prajurit bela diri. Qin Mo sedikit mengerutkan kening. Ekspresinya acuh tak acuh. Untungnya, dia memiliki tubuh suci pertempuran. Kekuatan fisiknya sebanding dengan prajurit bela diri tingkat 3. Jika itu prajurit bela diri tingkat 1, meskipun dia tidak akan terluka,
Dia pasti sudah tergeletak di tanah sekarang. Mari kita beri Kinda pelajaran dulu, agar dia tidak bisa ikut serta dalam upacara induksi Qi dan sirkulasi tubuh. Dalam 3 hari, pikir Kinmo dalam hati. Energi sejatinya mengalir melalui kakinya. Setelah diperiksa lebih dekat, di bawah sinar matahari, sedikit aura ungu berkilauan di permukaan celana Kinmo. Kinmo, apa kau pikir kau bisa lolos hanya dengan pertahanan penuh kekuatan? Coba tendang lagi. Kinda mencibir. Tiba-tiba mengangkat kaki kanannya, mengumpulkan 90% energi sejatinya, bersiap untuk memberikan tendangan yang kuat. Tiba-tiba, Qin Xiao-Xiao melompat dari samping, mengangkat kaki kecilnya dan dengan ganas menendang tulang kering Kinda. Bang! Gadis kecil itu kehilangan pijakannya. Tanah hancur, meninggalkan jejak kaki kecil yang jelas. Qin Xiao-Xiao. Kinda mundur ke samping, berkeringat dingin. Jika dia tidak menarik kakinya tepat waktu, tulang keringnya mungkin sudah patah sekarang. Qin Xiao-Xiao, si aneh dari keluarga Qin, terkenal karena kekuatannya yang luar biasa. Pada pertemuan klan 2 tahun lalu, kekuatan gadis kecil ini setara dengan seniman bela diri tingkat 2. Sekarang, lebih dari 2 tahun kemudian, mungkin setara dengan seniman bela diri tingkat 3, atau bahkan tingkat 4. Di antara 3 generasi keluarga Qin, hanya sedikit yang mampu menahan kekuatan satu tendangan darinya. Jangan mengganggu kakakmu. Gadis kecil itu berdiri dengan tangan di pinggang. Wajahnya penuh amarah, seperti anak singa yang mengamuk. Dasar bocah. Dasar orang aneh yang tidak berguna. Kinda merasa jengkel. Saat itu, beberapa pemuda mendekat dari jauh, mengenakan pakaian generasi ketiga keluarga Qin. Pemuda di depan kelompok itu, dengan wajah tampan, tak lain adalah Qin Han. Tuan Muda Han. Kinda segera berdiri di pinggir jalan dan membungkuk hormat. Kinda, apa yang kau lakukan di sini? Qin Han berjalan mendekat dan memarahi. Kalian datang ke perpustakaan untuk memilih teknik bela diri. Kenapa kalian malah terlibat dengan orang-orang yang tidak penting? Keluarga memberi kalian cukup sumber daya untuk berlatih. Bagaimana kalian bisa membuang waktu seperti ini? Sekarang pergilah. Setelah mengatakan itu, Qin Han sepertinya tidak menyadari bahwa Qin Mo dan gadis kecil itu ada di sana, dan memimpin kelompok remaja itu menuju perpustakaan di hutan. Mendengar ini, Kinda dengan patuh setuju dan buru-buru mengikuti kelompok itu. Memberi mereka tatapan, kita lihat saja nanti, sebelum pergi. Apa hebatnya mereka? Kakakmu 100 kali lebih kuat darimu. Tunggu saja. Gadis kecil itu cemberut marah dan mengacungkan tinjunya sebagai tanda menantang. Dasar bocah nakal. Ayo pergi. Sambil memegang tangan gadis kecil itu, Qin Mo tiba di perpustakaan, memberi tahu tetua Gao, lalu memasuki perpustakaan. Perpustakaan keluarga Qin memiliki 3 lantai. Lantai pertama menyimpan buku-buku bela diri tingkat fana, sedangkan lantai kedua berisi buku-buku bela diri tingkat fana tingkat tinggi yang langka, serta teknik unik keluarga Qin, tinju penghancur tentara. Adapun lantai ketiga, hanya para tetua pengembara yang diizinkan masuk. Bahkan Patriark dan Tetua Agung pun tidak memenuhi syarat. Dengan kekuatan bela diri tingkat 1 Qin Mo, dia hanya bisa tinggal di lantai pertama dan memilih teknik bela diri tingkat fana untuk dikultivasi. Kakak Mo, kenapa kita tidak bisa pergi ke lantai 2? Melihat Qin Han dan yang lainnya menghilang di lantai 2, gadis kecil itu cemberut. Matanya yang cerah hampir menyemburkan api. Qin Mo mengabaikan keluhan gadis kecil itu, berjalan di antara deretan rak kayu, menelusuri berbagai buku bela diri. Harus dikatakan bahwa jumlah buku di lantai pertama perpustakaan cukup mencengangkan, dengan lebih dari 100 rak kayu yang dipenuhi teks bela diri. Namun, tingkatan tertinggi dari buku-buku bela diri ini hanya tingkat fana tingkat tinggi. Banyak buku panduan di rak buku itu sangat umum, barang produksi massal. Keberadaan mereka di sini semata-mata untuk menambah jumlah anggota keluarga dan menyelamatkan muka. Tinju harimau. Tendangan badai hujan. Jari teratai jatuh. Lompatan ikan 3 langkah. Omong kosong macam apa ini? Melihat deretan buku panduan bela diri yang memukau, Qin Mo hampir kewalahan. Ia tak kuasa mengumpat dalam hati. Banyak buku panduan di lantai pertama perpustakaan itu begitu biasa sehingga tak seorang pun akan repot-repot mengambilnya jika tergeletak di tanah. Di antara 3 keluarga besar kota Fen, keluarga Qin adalah yang termuda dan memiliki fondasi paling dangkal. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan muka,
Leluhur keluarga Qin menjejalkan banyak buku panduan umum kerak untuk menghindari ditertawakan oleh dua keluarga lainnya. Namun, ini mempersulit Qin Mo. Menemukan buku panduan dari kehidupan masa lalunya di antara begitu banyak buku panduan bukanlah tugas yang mudah. Tanpa disadari, 1 jam telah berlalu, dan Qin Mo masih belum menemukan buku panduan dari ingatannya. Sementara itu, gadis kecil itu bersandar di rak kayu, tertidur. Saat itu, suara Qin Han terdengar dari luar pintu. Tetua Gao, aku sudah memilih buku panduannya. Tinju penghancur tentara. Suara Tetua Gao terdengar terkejut. Qin Han, kau saat ini berada di tingkat ketiga prajurit bela diri. Hanya memenuhi persyaratan minimum untuk mengkultivasi seni bela diri tingkat roh. Apakah kau yakin ingin memilihnya? Ya, ini keinginan kakek. Oh, Tetua Gao tetap diam. Haha, dengan kejeniusan Tuan Mudahan, bagaimana mungkin mengkultivasi tinju penghancur tentara menjadi masalah? Tidak seperti orang yang tidak ada hubungannya yang hanya bisa memilih seni bela diri tingkat fana. Tawa Kinda terdengar dan perlahan menghilang. Saat ini, Qin Mo masih berdiri di depan deretan rak kayu, mengerutkan kening dan mencari dengan hati-hati. Dia tidak sabar. Pengalaman beratnya selama beberapa dekade di kehidupan sebelumnya telah mengasah kesabarannya yang luar biasa. Saudara Mo, kau belum memilih. Aku lapar. Gadis kecil itu terbangun dengan perut berbunyi. Mengatakan dia lapar. Hah, dari sudut matanya, Qin Mo tiba-tiba melihat sebuah buku manual tua tergeletak di bayangan sudut dinding. Sampul buku manual itu berdebu. Hanya 2 karakter yang samar-samar terlihat, angin kembali. Angin kembali. Mengambil buku manual itu dan membersihkan debunya. Qin Mo melihat nama lengkap seni bela diri itu. Secercah kegembiraan terpancar di matanya. Itu dia. Ini dia. Nak, ayo pergi. Sambil memegang buku manual itu, Qin Mo pergi ke Tetua Gao di pintu masuk untuk mendaftar. Jari pedang angin kembali. Seni bela diri tingkat menengah tingkat manusia biasa. Melihat buku panduan, jari pedang angin kembali. Tetua Gao mengerutkan kening. Qin Mo, kau cucu pemimpin klan, aku telah mengamatimu tumbuh dewasa. Izinkan aku mengatakan beberapa patah kata. Seni bela diri keluarga Qin terkenal dengan teknik tinjunya. Buku panduan ini berfokus pada kultivasi pedang jari, yang mungkin bertentangan dengan teknik tinju dasar keluarga kita. Selain itu, aku pernah membaca, jari pedang angin kembali, di masa mudaku, cukup sulit untuk dikuasai. Dan kekuatannya tidak sebanding dengan teknik tinju lain pada tingkat yang sama. Apakah kau yakin ingin memilih yang ini? Tetua Gao, aku mengerti. Aku merasa, jari pedang angin kembali, cukup unik dan ingin membawanya pulang untuk mempelajarinya. Jawab Qin Mo sambil tersenyum. Sebenarnya, Qin Mo sudah menduga bahwa karena keluarga Qin terkenal dengan teknik tinjunya, anggota keluarga Qin dan para pengawalnya semuanya fokus pada latihan teknik tinju. Terlebih lagi, jari pedang angin kembali adalah seni bela diri tingkat menengah, dan tidak mudah untuk dikuasai. Terdapat lebih dari 100 buku manual tingkat menengah untuk manusia biasa di lantai pertama perpustakaan. Jadi wajar saja jika tidak ada yang tertarik seiring waktu. Baiklah, Tetua Gao menggelengkan kepalanya. Tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mendaftar, Qin Mo tersenyum dan pergi bersama gadis kecil itu. Melihat sosok Qin Mo yang pergi, Tetua Gao menggelengkan kepalanya lagi. Bergumam, kupikir setelah 8 tahun. Anak ini akhirnya berhasil menembus alam prajurit bela diri dan akan lebih tenang. Aku tidak menyangka dia akan lebih buruk daripada saat berusia 6 tahun. Memilih untuk hanya berlatih teknik jari pedang. Ini pasti akan memengaruhi kemajuannya dalam teknik tinju. Dan kesenjangan antara dia dan Qin Han pasti akan semakin lebar. Sayang sekali. Sungguh tragis bagi Qin Zhengxing memiliki cucu seperti ini. Asteris slap. Asteris. Di seberang, sebuah cabang panjang memegang bidak catur, yang mendarat di papan catur. Sebuah suara tua terdengar dari pohon. Gao tua, fokuslah pada permainan caturmu. Jangan khawatirkan hal lain. Bahkan jika keluarga Qin sedang kacau, apa hubungannya dengan kita? Setelah tinggal di keluarga Qin selama bertahun-tahun, aku telah mengembangkan beberapa perasaan. Apa kau pikir aku tidak berperasaan sepertimu? Tetua Gao menatap tajam pohon itu dan berkata, mengapa kau tidak menggunakan teknik ramalan kura-kura roh-mu untuk meramalkan prestasi masa depan Qin Mo dan Qin Han? Tetua Gao, apa kau pikir kau bisa menyembunyikan rencana kecilmu dariku?
Kau hanya ingin meramalkan hasil dari perebutan kekuasaan antara dua cabang keluarga Qin dengan meramalkan prestasi mereka. Suara tua di pohon itu berhenti sejenak, lalu berkata dengan angkuh, kemampuan kedua anak laki-laki ini sama sekali tidak sebanding dengan teknik ramalan kura-kura rohku. Bahkan 8 tahun yang lalu, ketika Qin Mo berada di puncak kejayaannya, dia tidak memenuhi syarat. Sebaiknya kau hemat tenagamu, main catur saja. Tetua Gao menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengambil bidak catur, dan meletakkannya di papan catur. Bab 9. Jalan Angin. Setelah meninggalkan perpustakaan, Qin Mo tidak langsung keluar. Sebaliknya, ia kembali ke ruang latihan untuk mempelajari teknik jari pedang angin kembali. Hal ini tentu saja mendapat penolakan keras dari gadis kecil itu, yang baru mengalah setelah Qin Mo menawarkannya berbagai suguhan dan permainan yang menggiurkan. Di ruang latihan, setelah membersihkan buku manual jari pedang angin kembali, Qin Mo dengan hati-hati memeriksanya, menggunakan berbagai metode otentikasi umum, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Penyamarannya benar-benar cerdik. Tidak heran, jari pedang angin kembali ini telah berada di perpustakaan selama bertahun-tahun tanpa ada yang menemukan rahasianya. Gumam Qin Mo pada dirinya sendiri. Setelah berpikir sejenak, Qin Mo menggunakan tebasan bayangan cepat, telapak tangannya berkedip tanpa suara, mengiris sepanjang tepi halaman. Desis. Seketika, 3 halaman menunjukkan anomali, memperlihatkan lapisan tersembunyi. Dengan hati-hati menggeledah ketiga lapisan tersebut, Qin Mo mengeluarkan 3 lembar kertas menguning yang dipenuhi karakter-karakter kecil dan padat. Senyum tersungging di wajahnya saat ia memeriksanya dengan saksama. Isi dari ketiga lembar kertas ini adalah rahasia dari jari pedang angin kembali. Di kehidupan sebelumnya, setelah kehancuran kota, seseorang telah menggali 3 lembar kertas menguning ini di reruntuhan perpustakaan keluarga Qin, dan menemukan bahwa jari pedang angin kembali sebenarnya adalah seni bela diri tingkat spiritual. Sayangnya, buku panduan untuk jari pedang angin kembali telah terbakar, hanya menyisakan isi dari ketiga lembar kertas ini, yang tidak berguna. Merujuk pada isi ketiga lembar kertas tersebut, Qin Mo mempelajari buku panduan itu dengan saksama dan terkejut menemukan bahwa jari pedang angin kembali dibagi menjadi 3 tingkatan. Isi buku panduan ini sebenarnya adalah formula kultivasi untuk tingkat pertama. Salah satu dari 3 lembar kertas berisi metode pernapasan yang unik, sementara 2 lembar kertas lainnya mencatat metode kultivasi untuk tingkat kedua dan ketiga dari jari pedang angin kembali. Dikombinasikan dengan teknik pernapasan yang unik ini, kekuatan jari pedang angin kembali dapat ditingkatkan secara signifikan. Tingkat pertama dari jari pedang saja sudah setara dengan seni bela diri tingkat tinggi tingkat manusia biasa. Jika seseorang dapat menguasai tingkat ketiga, itu menjadi seni bela diri tingkat menengah. Di antara 3 keluarga besar kota terbakar, keluarga api, musim dingin, dan Qin, bahkan keluarga api, dengan fondasi terkuat dan sejarah 350 tahun, hanya memiliki 3 seni bela diri tingkat rendah. Jika berita tentang seni bela diri tingkat menengah menyebar, itu akan segera memicu konflik langsung di antara ketiga keluarga, menyulut pertempuran berdarah di kota. Aku tidak pernah membayangkan keluarga Qin kita akan memiliki seni bela diri seperti itu. Baik tebasan bayangan cepat maupun jari pedang angin kembali, yang lengkap jauh lebih berharga daripada tinju penghancur tentara. Setelah dengan hati-hati menyembunyikan 3 lembar kertas di tubuhnya, Qin Mo meninggalkan ruang latihan. Dengan hanya 3 hari tersisa hingga upacara peringatan keluarga Qin, dia perlu memanfaatkan waktu untuk menguasai jari pedang angin kembali. Di pegunungan Wanren, di sebuah lembah terpencil. Lembah itu membentang beberapa puluh kaki, dan di dalamnya terdapat mata air panas, dari mana kabut yang mengepul naik. Ini adalah tempat yang sering dikunjungi Qin Mo dan gadis kecil itu. Di samping pemandian air panas, gadis kecil itu melepas pakaiannya, hanya mengenakan kaos dalam yang ketat. Lengannya yang telanjang menyerupai akar teratai yang montok, dan wajahnya yang bulat dan merah muda membuatnya sangat menggemaskan. Kakak Mo, apakah kau tidak ingin berendam di pemandian air panas bersamaku? Jangan khawatir. Aku berjanji tidak akan memberitahu kakek saat kita kembali, kata gadis kecil itu malu-malu dengan suara yang jernih dan manis. Tanggapannya adalah tepukan ringan di kepala dari bocah itu. Qin Mo, dengan wajah tegas dan senyum yang dipaksakan, berkata, gadis kecil, jika kau memberitahu kakek tentang menyelinap ke Gunung Wanren, kita tidak akan bisa datang ke sini setidaknya selama 6 bulan.
Mendengar ini, gadis kecil itu menjulurkan lidahnya dan segera berjanji untuk tidak melakukannya. Qin Mo mengeluarkan pil penguat Ki Ember, memotong seperlima bagiannya, dan menelannya sendiri. Dia memotong seperlima bagian pil lainnya, meletakkannya di telapak tangannya, dan melautkannya dengan energi sejatinya, membentuk cairan kental. Qin Mo dengan hati-hati mengoleskan cairan itu ke dantian, telapak tangan, dan telapak kaki gadis kecil itu, lalu membiarkannya bermain di pemandian air panas. Asteris Ciprat, asteris. Melihat sosok yang melesat di pemandian air panas, Qin Mo berjalan ke sisi lain lembah dan mulai berlatih jari pedang angin balik. Dia menarik napas dalam-dalam. Energi sejatinya melonjak, melangkah maju, menurunkan bahunya, dan menunjuk jarinya. Setengah hari berlalu dengan cepat. Energi sejati Qin Mo berubah dari abis menjadi terisi kembali. Lalu abis lagi. Mengulangi siklus ini 2 kali. Dia akhirnya menguasai tingkat pertama, jari pedang angin balik menemukan bahwa dikombinasikan dengan metode pernapasan yang aneh itu. Kekuatan seni bela diri ini memang mencapai tingkat baru. Bahkan pada percobaan pertamanya, hanya dengan memahami bentuknya, kekuatannya sudah melampaui tinju petir, Zhao Yong dari hari itu. Namun, Qin Mo juga menemukan bahwa, seperti yang dikatakan tetua Gao, menguasai jari pedang angin balik sangat sulit. Untuk menguasai tingkat pertama, seseorang harus memahami lintasan angin. Angin itu tak berbentuk dan sulit dipahami. Jika seseorang dapat memahami lintasannya dan mengintegrasikannya ke dalam seni bela diri, teknik apapun akan menjadi jauh lebih kuat. Menunjuk dengan angin, inilah tanda penguasaan tingkat pertama, jari pedang angin kembali. Di lembah, Qin Mo menunjuk ke kehampaan, dan seketika lebih dari selusin bayangan jari melesat keluar secara bersamaan, menembus angin di sekitarnya dengan suara seperti kain yang robek. Kekuatan jari ini saja sudah cukup untuk sepenuhnya menekan Zhao Yong sejak hari itu. Mendesis, semak-semak di dekatnya bergoyang, tersapu oleh angin jari, dan dedaunan berguguran satu demi satu. Tidak, kekuatan jari ini hanya dalam bentuk. Qin Mo, yang bermandikan keringat, berhenti dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Tingkat pertama, jari pedang angin kembali, menekankan menunjuk dengan angin. Jari dibantu oleh angin. Kecepatannya seperti pedang. Hanya dengan begitu kekuatan serangan jari seperti pedang dapat dicapai. Sambil mengerutkan kening berpikir, Qin Mo samar-samar merasa bahwa dia telah menyentuh kunci tingkat pertama. Wosh! Di pemandian air panas, gadis kecil itu muncul ke permukaan dan melihat Qin Mo berdiri di kejauhan. Membelakanginya, tak bergerak seperti patung. Matanya berbinar, dan dia terkekeh. Menamparkan permukaan air dengan satu tangan, menciptakan percikan. Kemudian, dengan tangan lainnya, dia memecah percikan itu menjadi beberapa anak panah air yang melesat ke arah Qin Mo. Anak panah air itu melesat di udara, cukup menakutkan. Meskipun gadis kecil itu tidak bisa mengolah ki sejati, anak panah air yang ditembakkannya dengan kekuatan kasar sangatlah dahsyat. Asteris percik. Tanda seru. Percik, percik. Asteris Qin Mo sepertinya memiliki mata di belakang kepalanya. Tanpa menoleh, dia menjentikkan selusin serangan jari, menembus anak panah air itu. Seketika, tetesan air yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, meledak 3 kaki di belakang Qin Mo, tetapi tidak setetes pun mengenainya. Wow, kakak Mo sungguh luar biasa. Gadis kecil itu menjulurkan lidahnya dan segera menghilang kembali ke pemandian air panas, terlalu takut untuk keluar. Sayangnya, masih sedikit kurang. Qin Mo menggelengkan kepalanya sedikit, menatap tajam gadis kecil yang telah menghilang ke dalam pemandian air panas. Tepat ketika dia hendak memarahinya, tiba-tiba terdengar suara samar, dan sebuah bayangan muncul di benaknya. Dia melihat seekor ular abu-abu berenang diam-diam keluar dari celah di bebatuan di sebelah kirinya. Menatapnya, lidahnya menjulur. Ular abu-abu ini panjangnya setengah kaki, dengan garis hijau yang membentang di tubuhnya yang abu-abu. Gumpalan kabut hitam samar-samar keluar dari lidahnya yang bercabang. Ular iblis bergaris hijau, binatang iblis tingkat 2 yang setara dengan seorang ahli bela diri. Bukankah mereka semua tersebar di sisi teduh Gunung Wanren? Bagaimana mungkin ia muncul di sini? Qin Mo terkejut. Benua Nether kuno sangat luas. Di pegunungan yang dalam dan hutan belantara, binatang iblis yang menakutkan berkeliaran. Kekuatan binatang iblis, dari rendah ke tinggi, sesuai dengan tingkat ahli bela diri ras manusia. Binatang iblis tingkat 1 setara dengan ahli bela diri tingkat pemula.
binatang iblis tingkat 2 setara dengan ahli bela diri, dan seterusnya. Namun, makhluk iblis memiliki berbagai kemampuan mengerikan. Jauh lebih menakutkan daripada seniman bela diri dengan level yang sama. Ular iblis bergaris hijau ini sangat berbisa. Satu gigitan saja sudah fatal. Aspek paling menakutkan dari makhluk ini adalah kecepatannya yang luar biasa. Kelengahan sesaat dapat menyebabkan kematian. Hosh, dalam penglihatan, mendengar dan melihat, tubuh ular iblis bergaris hijau melengkung dan melesat dalam sekejap. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada seniman bela diri tingkat 3. Sangat cepat, sial. Aku tidak bisa menghindarinya. Qin Mo mencoba menghindar. Tetapi dalam penglihatan, mendengar dan melihat, kecepatan ular iblis bergaris hijau telah melambat secara signifikan. Dia dapat dengan jelas melihat lintasannya. Namun, tubuhnya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pada saat itu, mata Qin Mo berkilat seperti kilat. Dia sedikit memutar tubuhnya. Energi sejati ungu berputar di sekitar ujung jarinya. Dan tiba-tiba menunjuk, tanpa suara. Hanya hembusan angin lembut yang terdengar di sekitarnya. Dan dengan kekuatan angin itu, kecepatan jarinya meningkat, melepaskan aura yang tajam. Itulah perasaannya. Itulah lintasan angin. Sebuah kesadaran tiba-tiba terlintas di benak Qin Mo. Jarinya yang terentang tampak menyatu sepenuhnya dengan angin. Segera setelah itu, kilatan cahaya pedang, seperti bilah tajam yang menembus angin, mengenai titik vital ular bergaris hijau. Serang titik vital ular sepanjang 7 inci. Semua binatang iblis berbentuk ular memiliki kelemahan fatal ini. Asteris Wash. Asteris ular bergaris hijau di udara terbelah menjadi 2. Darah hijau gelap berceceran di mana-mana. 2 bagian tubuh ular itu jatuh ke tanah. Lukanya bersih dan halus, seolah-olah dipotong oleh pedang tajam. Melihat mayat ular di tanah, Qin Mo tersenyum. Meskipun situasinya sangat berbahaya, pada saat itu, dia telah memahami lintasan angin dan menguasai tingkat pertama, jari pedang angin balik. Selain itu, merasakan gelombang energi sejati di dalam tubuhnya, Qin Mo menemukan manfaat besar lainnya dari tubuh suci pertempuran. Bab 10. Pembunuhan di jalanan. Setelah melakukan pengamatan internal, Qin Mo menemukan bahwa pil penstabil Ki Ember, yang sebelumnya ia konsumsi telah sepenuhnya terserap. Alam prajurit bela diri tahap satunya telah stabil. Dan ki sejati berwarna ungu di dalam tubuhnya telah meningkat lebih jauh, mencapai 1/10 dari total ki sejatinya. Tubuh suci pertempuran memiliki sifat yang luar biasa. Ia dapat dengan cepat menyerap efek pil selama kultivasi dan pertempuran. Kecepatan penyerapannya 5 kali lebih cepat daripada seniman bela diri lain pada tingkat yang sama. Pil penstabil Ki Ember adalah pil tingkat tinggi untuk manusia biasa, yang ditujukan bagi para ahli tingkat master bela diri untuk menstabilkan alam mereka. Biasanya, seniman bela diri tingkat master bela diri perlu menjalani pengasingan selama seminggu untuk sepenuhnya memurnikan pil penstabil Ki Ember. Oleh karena itu, Qin Mo sangat berhati-hati, hanya mengonsumsi 1/5 darinya. Namun, tanpa diduga, hanya dalam setengah hari, dengan selesainya tingkat pertama, jari pedang angin kembali, 1/5 dari pil penstabil Ki Ember telah sepenuhnya terserap. Lebih jauh lagi, dengan stabilisasi ranah prajurit bela diri tahap 1 dan peningkatan lebih lanjut dari ki sejatinya, ki sejati ungu di dalam tubuhnya telah mencapai 1/10 dari total ki sejatinya. Dengan kata lain, jika aku memiliki cukup pil tingkat fana kelas tinggi, atau bahkan pil tingkat roh yang lebih berharga, kecepatan kultivasiku bisa beberapa kali lebih cepat daripada saat aku berusia 6 tahun. Jantung Qin Mo berdebar kencang. Pada saat ini, Qin Mo benar-benar menyadari sifat menakutkan dari tubuh suci pertempuran. Bahkan hanya membuka tingkat pertama saja sudah mengungkapkan bakat bela diri yang menakjubkan. Cipratan. Suara air terdengar dari mata air panas. Dan gadis kecil itu melompat keluar, tanpa menyadari pertempuran berbahaya yang baru saja terjadi. Ketika dia melihat bangkai ular di tanah, gadis kecil itu bahkan bergumam apakah dia bisa memanggang dan memakan ular itu. Membuat Qin Mo terdiam. Memeriksa kondisi gadis kecil itu, Qin Mo semakin terdiam. Eliksir itu sulit larut dalam air. Ramuan yang dioleskan ke dantian, telapak tangan, dan telapak kakinya telah membentuk kerak di kelima area tersebut, dan tidak setetes pun terserap. Ayo kita kembali. Qin Mo menggelengkan kepalanya dan meninggalkan lembah bersama Qin Xiao Xiao. Di malam hari, jalanan kota terbakar ramai dengan orang dan kendaraan, dan suara bising terdengar jauh. Mengapa ada begitu banyak orang di kota?
Sekembalinya dari pegunungan Wanren, Qin Mo cukup terkejut saat melewati jalanan kota Fen, terhimpit di tengah kerumunan. Dia ingat kota Fen tidak pernah seramai ini. Waktu tersibuk dalam setahun di kota Fen adalah hari pasar di pergantian musim semi. Tetapi bahkan saat itu, kerumunannya tidak dapat dibandingkan dengan lonjakan ini. Kakak Mo, aku ingin membeli itu, dan menunjuk barang-barang yang dijual oleh para pedagang. Mata Qin Xiao Xiao berbinar, hampir tidak bisa bergerak. Qin Mo mengeluarkan semua batu esensi sejati berkualitas rendah yang dimilikinya dan membiarkannya membelinya sendiri. Gadis kecil itu langsung bersorak, menggenggam tas berisi batu esensi sejati, dan menghilang ke dalam kerumunan. Jangan pergi jauh, cepat kembali, seru Qin Mo. Dia tidak khawatir tentang keselamatan Qin Xiao Xiao. Gadis kecil ini memiliki kekuatan luar biasa. Jika dia benar-benar marah, bahkan seorang seniman bela diri tingkat 4 pun tidak akan mampu mengalahkannya. Namun, gadis kecil ini tidak bisa mengolah ki sejati. Dan begitu dia bertemu dengan seorang ahli bela diri, perbedaan kekuatan akan terlihat jelas. Berjalan di sepanjang jalanan Shenzhen, dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang familiar, Qin Mo merasakan gelombang kehangatan dan membeli beberapa barang kecil dari seorang pedagang. Saat itu, di sebuah restoran terdekat, jendela sebuah ruangan pribadi di lantai 2 dibuka, dan beberapa pasang mata mengamati jalanan. Tatapan mereka menyapu Qin Mo. Di dalam ruangan duduk beberapa pria dan wanita muda, masing-masing tampan dan anggun, memancarkan aura percaya diri. Bukankah itu Qin Mo? Ku dengar dia akhirnya berhasil menembus setelah 8 tahun. Apakah berita itu benar? Benar sekali. Aura anak ini padat namun teratur, memancar keluar secara halus, pertanda telah mencapai alam pendekar bela diri. 8 tahun untuk mencapai alam pendekar bela diri. Itu terlalu terlambat. Dia bahkan tidak bisa masuk 100 besar generasi muda Shenzhen. Para pemuda dan pemudi mendiskusikan peristiwa yang terjadi di keluarga Qin selama 2 hari terakhir. Set teh terhampar di antara mereka. Dan kebiasaan menyeruput teh dan mendiskusikan seni bela diri cukup populer di kalangan generasi muda seniman bela diri di Shenzhen. Di antara kerumunan itu duduk seorang wanita muda yang sangat cantik, mengenakan pakaian merah menyala, seolah terbakar api. Dia mendengarkan diskusi. Ekspresinya tidak berubah. Tetapi alisnya yang halus sedikit mengerut, menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Nona Mian, Anda dan Qin Mo biasanya dekat. Mengapa Anda tidak memanggilnya agar kita semua bisa berkumpul? Kata seorang wanita muda yang kurang menarik. Kata-katanya bernada mengejek. 8 tahun lalu, aku dan Qin Mo sama sekali tidak memiliki hubungan. Bisakah kita membahas masalah masa kecil sekarang? Kata wanita berpakaian merah itu dingin dan acuh tak acuh. Mendengar ini, para pendekar muda di ruangan pribadi itu berseri-seri gembira. Seolah-olah mereka telah menunggu wanita berpakaian merah itu mengatakan ini. Tentu saja, Qin Mo sekarang seperti apa? Hanya seorang pendekar tingkat 1 pada usia 14 tahun. Bagaimana mungkin dia pantas untuk Nona Huo Mian? Kata seorang pemuda tampan sambil tersenyum. Hei, Nona Mian, bukankah itu sepupumu? Kakak Ying Hui. Sepertinya Qin Mo sedang dalam masalah, kata pendekar muda lainnya dengan terkejut. Di jalan yang ramai, seorang pemuda berjubah brokat biru berdiri di tengah jalan, menghalangi jalan Qin Mo. Qin Mo, baru beberapa bulan, dan kau sudah menembus ke alam pendekar. Selamat, kau telah berubah dari seekor anjing menjadi manusia. Pemuda berjubah biru itu berdiri di tengah jalan, melirik Qin Mo dari samping. Siapakah pria ini? Menatap pemuda berjubah biru yang tiba-tiba muncul, Qin Mo mencari-cari ingatannya tentang pria itu. Lagi pula, puluhan tahun telah berlalu sejak kehancuran kota terbakar di kehidupan sebelumnya. Waktu telah mengubah segalanya. Dan selain orang-orang dan peristiwa di dalam keluarga Qin, ingatan lainnya begitu jauh hingga hampir kabur. Setelah beberapa saat, Qin Mo ingat siapa pemuda berjubah biru itu. Huo Yinghui dari keluarga Huo. Menurut garis waktu, Huo Yinghui sekarang adalah prajurit bela diri tingkat 2. Peringkat ke-75 di antara generasi ketiga keluarga Huo. Alasan Qin Mo mengingat Huo Yinghui dengan begitu jelas adalah karena orang lain. Sosok seorang gadis berbaju merah muncul dalam pikirannya. Huo Mian, kesayangan keluarga Huo. Dipuja oleh 3 generasi anggota keluarga Huo dan bahkan oleh para seniman bela diri muda di kota Fen. Huo Yinghui adalah salah satu pelamar Huo Mian yang paling setia. Sebelum berusia 6 tahun,
Qin Mo yang sangat berbakat juga menjadi objek kasih sayang banyak gadis. Huo Mian adalah salah satunya. Qin Mo ingat dengan jelas bahwa sebelum usia 6 tahun, Huo Mian telah bersumpah bahwa dia tidak akan menikahi siapapun selain dirinya. Namun, anak-anak berbicara tanpa berpikir. Dan itu bukan hal yang serius. Tetapi setelah usia 6 tahun, kultivasi Qi sejati Qin Mo stagnan. Dan Huo Mian segera mengubah sikapnya. Selalu mengejek dan mengolok-oloknya setiap kali mereka bertemu. Para pelamar Huo Mian seringkali menimbulkan masalah bagi Qin Mo. Dengan Huo Yinghui menjadi yang paling rajin di antara mereka. Huo Yinghui, apa yang kau inginkan? Qin Mo sedikit mengerutkan kening. Melihat ini, wajah Huo Yinghui menunjukkan kemarahan. Ekspresi acuh tak acuh anak laki-laki itu seolah-olah dia baru ingat siapa dirinya. Huo Yinghui, anggota inti keluarga Huo selama 3 generasi dan calon tokoh berpangkat tinggi. Dihina seperti ini oleh seorang sampah yang hanya sedikit lebih baik daripada sepotong sampah. Gelombang kemarahan muncul di dada Huo Yinghui. Dia merasakan perasaan jijik menginjak-injak sepotong sampah. Heh, cowok yang cuma sedikit lebih baik dari sampah. Kenapa aku harus repot-repot berurusan denganmu? Huo Yinghui menggelengkan kepalanya, seolah menyingkirkan prasangkanya, dan berkata perlahan dengan nada memaafkan. Qin Mo, aku tak akan membuang-buang waktu bicaraku padamu. Aku datang kepadamu hari ini untuk meminta sesuatu milikku kembali. Kuharap kau akan bijaksana dan mengembalikannya kepadaku dengan patuh. Barangmu. Qin Mo mengerutkan kening lebih dalam lagi. Benar, Huo Yinghui mencibir. Beberapa hari yang lalu, pembunuh yang mencoba membunuhmu mencuri sebuah kantung harta karun abu-abu dariku. Itu harta karun langka. Terima kasih telah menjaganya dengan aman untukku. Sekarang, berikan padaku. Kantung harta karun abu-abu. Kau sepertinya tahu banyak tentang itu. Orang-orang dari keluarga Qin memang terlalu banyak bicara. Mata Qin Mo berkilat dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Kantung harta karun itu ada padaku. Huo Yinghui, jika kau menginginkannya, datang dan ambil sendiri. Heh, aku tahu kau akan mengatakan itu. Qin Mo, apa kau pikir kau masih jenius seperti saat berusia 6 tahun? Bahkan jika kau berhasil menembus dan mencapai alam prajurit bela diri, kesenjangan 8 tahun dalam kultivasimu berarti kau hanya sedikit lebih baik daripada sampah sekarang. Senyum Huo Yinghui menunjukkan sedikit kebencian. Sampah sepertimu tidak layak mendapatkan perhatianku. Swoosh! 3 suara samar terdengar dari jalan. Hampir tak terdengar, tetapi tidak luput dari perhatian Qin Mo. Dalam pikirannya, Qin Mo dengan jelas melihat 3 penjaga dari halaman dalam keluarga Huo menyerang dari belakang. 3 kaki menendang keluar dari celah di kerumunan, masing-masing mengincar lutut dan pinggangnya. Salah satunya adalah murid bela diri tingkat 9, dan 2 lainnya adalah prajurit bela diri tingkat 1. Qin Mo menyimpulkan kekuatan ketiga penyerang itu. Di depan, menyaksikan ketiga pria itu menyerang Qin Mo dari belakang, seringai Huo Yinghui semakin dalam. Dia tak sabar melihat Qin Mo, yang diserang dari pinggang dan lutut, berlutut di hadapannya, tersungkur di tanah. Pada saat yang sama, orang-orang di ruang pribadi restoran itu juga menunjukkan ekspresi senang melihat bagaimana mantan jenius muda nomor 1 kota terbakar itu akan dipermalukan di jalanan. Namun, di saat berikutnya, mata semua orang melebar karena tak percaya. Tubuh Qin Mo tiba-tiba bergerak, bergoyang aneh 2 kali, dan 3 kaki yang menyerang dari belakang mengenai pinggang dan lututnya, nyaris mengenainya. Apakah kalian menganggap tipu daya licik dan curang semacam ini menyenangkan? Suara tenang pemuda itu terdengar, dan dalam sekejap, 3 bayangan jari melesat keluar, seperti 3 cahaya pedang yang tiba-tiba muncul, menusuk dengan ganas ke pergelangan kaki ketiga penyerang.